Smart listeners, ini adalah kisah nyata tentang seorang anak remaja laki-laki yang kehilangan cinta kedua orang tuanya, terutama cinta ayahnya. Sebut saja nama anak tersebut Si Malang. Si Malang menceritakan bahwa sejak balita dia sering menyaksikan ayah dan ibunya bertengkar yang akhirnya berujung pada perceraian. Sejak itu ibu menjadi single parents, berjuang mencari nafkah dan sukses dalam pekerjaannya. Sayangnya kesuksesannya dalam bekerja malah membuatnya semakin tak mampu menyayangi Si Malang. Si Malang merasa ibu selalu mengutamakan pekerjaannya, tak pernah menghargai dirinya dan bersikap otoriter. Ketika Si Malang menyukai seni menari, ibu malah melabel dirinya dengan sebutan banci. Satu-satunya orang di rumah yang menjadi tempat curhat dan dicintai oleh Si Malang adalah asisten rumah tangganya. Ayah pun tak pernah hadir dalam semua episode kehidupannya. Si Malang akhirnya mengakrabkan diri dengan gadget kesayangannya. Inilah awal mula bencana yang mengubah drastis hidup Si Malang. Si Malang sering menonton video porno. Akhirnya sejak usia 12 tahun, dia telah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki dewasa. Dan akhirnya dalam waktu 30 tahun, dia telah berhubungan seksual dengan 10 lelaki dewasa. Bahkan intensitas hubungan seksualnya semakin meningkat ketika menginjak usia 15 tahun. Dengan penuh kerapuhan Si Malang mengatakan bahwa pacar laki-laki terakhirnya mampu menjadi orang tua baginya yang senantiasa memberikan perhatian, cinta, kasih sayang, dan nasihat-nasihat yang menyejukkan. Smart listeners, pola asuh yang salah dengan mudah menjadikan anak sebagai pelaku atau korban kekerasan, bahkan penyimpangan seksual. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, orang tua wajib mengoptimalkan fitrah seksualitas pada anak. Untuk itu ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan orang tua. Pertama, fitrah seksualitas memerlukan kehadiran, kedekatan, kelekatan ayah dan ibu secara utuh dan seimbang sejak anak lahir sampai usia akil balik. Kedua, ayah berperan memberikan suplai maskulinitas dan ibu berperan memberikan suplai feminitas secara seimbang. Anak laki memerlukan 75% suplai maskulinitas dan 25% suplai feminitas. Anak perempuan memerlukan suplai feminitas 75% dan suplai maskulinitas sebanyak 25%. Jika kita mencermati cerita Si Malang, maka kedua prinsip ini tidak didapatkan oleh dirinya. Sedangkan prinsip ketiga, mendidik fitrah seksualitas yang paripurna akan berujung kepada tercapainya peran keayahan sejati bagi anak lelaki dan peran keibuan sejati bagi anak perempuan. Hasilnya adalah anak-anak kita kelak mampu memiliki adab mulia kepada pasangan dan anak keturunannya. Smart listeners, dalam membangkitkan fitrah seksualitas pada anak, setiap tahap usia memiliki perbedaan yang melibatkan peran orang tua secara utuh. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sharing tahap pralatih dulu, yaitu pada saat anak berusia 0-2 tahun dan 3-6 tahun. Saat anak berusia 0-2 tahun, karena merupakan masa menyusui, maka baik anak lelaki maupun anak perempuan lebih didekatkan kepada ibu. Menyusui adalah tahap awal penguatan semua konsepsi fitrah, termasuk fitrah keimanan dan fitrah seksualitas. Peran ayah tentu sangat besar dalam mendukung ibu dalam menjalankan peran penting ini. Sedangkan saat anak berusia 3-6 tahun merupakan tahap penguatan konsepsi gender. Pada fase ini, ayah dan ibu harus hadir secara utuh. Anak lelaki maupun anak perempuan harus didekatkan kepada ayah dan ibunya.
Indikator tumbuhnya fitrah seksualitas di tahapan ini adalah anak dengan jelas dan bangga menyebut gendernya di usia 3 tahun. Saat anak berada dalam tahapan pralatih ini, maka perlakukan anak sesuai dengan gendernya. Kenalkan secara bertahap tentang konsep aurat, anatomi badan sederhana, ajarkan berbagai doa yang berhubungan dengan hajat alat vitalnya. Misalnya doa masuk dan keluar kamar mandi. Anak juga diajarkan cara berpakaian dan dilakukan di tempat tertutup. Untuk itu, orang tua hendaknya memberikan contoh yang benar bagi anak. Smart listeners, membangkitkan fitrah seksualitas anak sangatlah penting. Karena fitrah ini tidak hanya menyangkut diri si anak saja, namun berhubungan dengan seluruh aspek kehidupannya kelak di masa yang akan datang.